Sepak bola pemersatu bangsa. Jangan sampai terpecah belah. Kembali lagi di Sliding tackle. Ada statement terbaru dari Arsene Wenger, di mana Arsene Wenger berkata bahwa ketika Arsenal menjuarai liga ini, itu bukan sekedar gelar juara, itu akan menjadi awal dari era dominasi yang panjang. Nah, ini gimana nih, Sen? Ya, kasihan banget ya ketika Arsene Wenger berkata seperti ini adalah awal dominasi dari Arsenal. Iya. Artinya dominasi itu menguasai ya. Mhm. Tapi sebentar lagi kita akan kiamat karena perang akan terjadi ya. Benar, jadi ibaratnya semesta tidak merestui dominasi Arsenal. Iya, Arsenal itu bukan mendominasi tapi menutup bumi ya. Benar. Menutup akhir dunia sepak bola. Mungkin salah satu tanda-tanda kiamat itu Iya, Arsenal sepertinya mendominasi Arsenal Liga menjuarai Inggris. Premier League ya. Itu jadi mereka itu gambarannya Cut Ma'jud kayaknya sudah muncul. Dan ketika mereka sudah mencapai tujuannya ya kiamat kan. Kiamat, bener, sangat disayangkan ya. Tapi ini juga kan harapan besar untuk Arsene Wenger ya, karena Arsene Wenger ini kan sosok yang membawa Arsenal untuk mencoba mendominasi, tetapi kan tidak terjadi dominasi itu Sen, karena hanya beberapa kali juara Premier League doang ya. Ya tapi kan Arsene Wenger adalah manajer terakhir yang membawa Arsenal juara. Iya, itu Setelah dia, itu betul. tidak ada lagi sampai sekarang kan Sampai gitu. sekarang. Cuma mentok di runner up. Nah ini kan statement dari Arsene Wenger itu berbeda dengan statement dari legend-legendnya MU ya, seperti yang Iya. kemarin kita bahas. Jika legend MU itu mengatakan bahkan tidak ada yang pantas untuk juara di musim Iya. ini, tapi Arsene Wenger berkata dia itu omongannya realistis karena Iya. ini adalah awal dominasi dari Arsenal. Iya. Kalau legend MU kan berkata seperti itu karena The Big Six aja yang memiliki potensi juara paling besar lagi main redup gitu. Iya, mainnya Nah, nggak kalau jelas Arsene ya. Wenger kan berpikir, waduh Arsenal bisa menang. Dia juga tahu kalau tim-tim lainnya itu lagi underperform gitu. Iya. Tapi Arsene Wenger tidak berpikir musim depan tim-tim ini bakal seperti apa. Kan dia berpikir pasti kedepannya itu tim-tim ini tuh tidak akan improve, Iya, tidak akan betul. performanya kembali, tetap akan seperti itu terus gitu kan. Mungkin Arsene Wenger berpikir bahwa, waduh, kayaknya di sepak bola modern ini corner adalah kunci ya, Sen, ya. Iya. Sehingga ketika Arsenal menguasai taktik corner ya dia yang mendominasi kan, Iya, mungkin yang berpikir seperti itu ya. dia tidak menduga aja kalau misalkan musim depan itu ancamannya dari Manchester United ya. Iya. Manchester City yang melemah, Manchester United yang bakal bangkit ini, lagi ya. yang bakal bangkit lagi. Dan juga pas video ini di syuting itu setelah laga FA Cup antara Arsenal melawan gue lupa Mansfield ya. City ya. Nah, Arsenal itu di laga itu menang dengan bersusah payah sekali. Try hard banget ya, ibaratnya. Walaupun memang pada saat itu menggunakan mayoritas pemain muda ya, atau lapis kedua gitu yang digunakan, tapi benar-benar kalau misalkan AJ tidak dimasukin itu bakal imbang dan sampai penalti sepertinya. Wah, bisa jadi padahal itu mainnya dari kasta ketiga atau kedua ya. Iya, berpikir tadinya nasibnya Arsenal ini bakal seperti Real Madrid yang kalah sama Albacete di Copa del Rey gitu. Iya, benar. Kan ini sudah 16 besar, artinya kalau misalnya pertandingan tadi Arsenal kalah ya udah berarti harapan quadruple sudah hilang. Dan sekarang mereka FA Cup maju ke 8 besar ya. 8 besar ibaratnya. Nah, tapi ada sesuatu yang menarik nih Sen, dari statementnya Arsene Wenger kan. Nggak mungkin ya Arsene Wenger itu mengeluarkan statement seperti ini tanpa tahu kabar dari pihak internalnya Arsenal ya. Ya maksud gue tentang Mikel Arteta Sen. Kan kenceng banget nih Mikel Arteta tuh apapun yang terjadi ini adalah musim yang terakhir, karena memang dari pihak fans Arsenalnya sudah habis kesabaran. Dari sisi Arteta juga mungkin ya udah kehilangan energi lah untuk tetap berproses di Arsenal. Nah, apakah ketika Arsene Wenger mengatakan seperti ini berarti bukan masalah siapapun pelatihnya, Arsenal akan tetap ada di tren yang positif untuk musim-musim berikutnya, Sen? Nggak mungkin ya, nggak mungkin. Siapapun yang bisa mendominasi sebuah liga itu di tangan satu pelatih ya. Iya, harusnya. Barcelona mendominasi di zaman Pep ya karena Pep. Yang kemudian membangun, ketika transisinya Pep diganti Tito, Villanova cuma sebentar dan untungnya langsung digantikan oleh Enrique baru kan. Setelah Enrique cabut
hancur lagi betul, Barcelona gitu. Kemudian kalau misalkan kita ngomongin Munchen ya di Liga Tani gitu. Ini kan Iya, kita ngomonginnya Premier League kan Premier League gitu. betul. Premier League. Alasan mengapa Pep dan juga Klopp bisa mendominasi Premier League di 10 tahun terakhir ya karena Pep sama Klopp. Ya contohnya yang udah cabut Klopp, Liverpool jadi apa Iya, betul, setelah ditinggal oleh Klopp gitu, hancur-hancuran, bahkan sekarang masuk ke zona champion aja bener-bener susah banget gitu. Ini kalau misalkan ditinggalin sama Arteta ya nggak tahu Riset bisa. ulang lagi ya Iya ibaratnya pasti ya. karena pasti banyak sekali perombakan ya. Itu bullshit lah kalau misalkan ditinggalin Arteta pemainnya masih sama seperti ini gitu Iya, kan. betul. Ya pemain yang ada sekarang yang diandelin oleh Arteta bermain sangat bagus ya karena di bawah strategi oleh Arteta. Coba diganti. Walaupun memang ini adalah penerus Arteta memakai strategi yang sama dengan Arteta belum tentu. Belum tentu. Karena Arne Slot itu gagal. Yang katanya ingin itu semuanya warisannya Klopp, strateginya sama seperti Klopp itu gagal. Gagal ya, bahkan Gagal kalau total. ngomong seperti itu kita harus berkaca pada ketika Sir Alex Ferguson musim terakhirnya. Dia kan yang menunjuk langsung David Moyes. Pertama karena sama-sama orang Irlandia, terus kata Sir Alex, filosofi permainannya sama seperti dia sehingga David Moyes ini dipercaya bisa meneruskan Sir Alex. Ternyata kan gagal total. Ibaratnya kan nggak menjadi jaminan, beda orangnya, beda suasana ya ibaratnya. Iya, cuma kalau misalkan diganti ya kan ganti pelatih itu kan ya sudah terbukti lah misalkan 4 musim Arteta cuma misalkan musim ini menjuarai Premier League bisa menjuarai Premier League di 4 musim cuma dapetin 1 gitu. Di sebelumnya kan runner up terus ya mungkin ketika mengganti pelatih bakal terus-terusan jadi juara gitu. Itu kan masih gambling juga. Tapi kalau misalkan menginginkan gaya permainan yang sekarang akan tetap berlanjut di musim depan tapi pelatihnya bukan Arteta ya susah karena Arteta yang membangun ini. Kalau misalkan ganti pelatih pertama pasti walaupun ngomong itu warisan dan nggak boleh diubah gaya mainnya seperti ini ya kenapa pecat Arteta seperti itu. Kalau misalkan buktinya ya sama ketika Liverpool diganti oleh Arne Slot itu benar-benar semuanya titipan pemainnya Klopp harus bermain seperti Klopp strateginya harus sama kan gitu. Tetap kan Arne Slot itu tidak suka sama Luis Diaz dibuang hancur Liverpool juga, gitu. Pasti setiap ada orang baru pasti ada salah satu pemain juga yang nggak klop sama pelatih ini gitu. Betul, padahal itu akan merubah semua gaya mainnya skuad ini pasti berubah banget. Padahal waktu itu Jurgen Klopp itu ikut ini ya andil dalam transisi ya dari Jurgen ke Arne Slot kan ditunjukin itu sama seperti Ferguson ke Moyes itu. Jadi 2 pertandingan sebelum Klopp keluar itu sudah nunjuk Arne Slot, bahkan Arne Slot itu sudah hadir di tribun ya. Di 2 pertandingan terakhirnya Klopp karena memang Klopp udah nunjuk harus ini gitu. Iya. Apalagi ibaratnya ganti pelatih yang tidak ada sangkut pautnya kayak misalkan Arteta cabut penggantinya ini tidak ada langsung mainnya di Liga Asia degradasi makanya ini ibaratnya emang susah banget. Susahnya harusnya ya klub-klub yang nyepelein penggantian pelatih itu harus berkaca pada kondisinya Tottenham Hotspur sekarang, ibaratnya di musim sekarang Tottenham Hotspur kan pelatihnya banyak banget ya, udah 4 kali ganti pelatih. Hasilnya apa? Ya terancam degradasi karena kan tidak punya cukup waktu untuk membangun skuad gitu kan. Kalau misalkan Hotspur masalahnya 1 musim ganti 4 pelatih. Kalau Arsenal kan jadi nyari penerusnya Arteta. Kalau misalkan memang juara juga kan kita juga tanya di beberapa fansnya, bukan beberapa, satu fansnya Arsenal yang fanatik banget kan harus keluar dan harus diganti. Pilih gantinya siapa? Salah satunya kan nama Enrique. Emang Enrique mau ngelatih Arsenal? Itu jangan pede. Enrique itu mau ngelatih Arsenal jangan gitu. Pede karena ya Arsenal bukan klub Enrique itu dia tuh nggak butuh ngelatih klub. Ya buktinya berapa tahun vakum setelah ngelatih, walaupun memang ke Spanyol dulu kan, ngelatih Spanyol dulu, kemudian langsung ke PSG gitu. Itu juga karena PSG duitnya kuat gitu. Kuat ibaratnya. Kalau untuk Arsenal nama-nama besar ya mungkin mikir-mikir dulu saja. Karena secara historis juga tidak ada nama besar yang melatih Arsenal. Pemain lah, nggak ada pemain besar. Kan Henry besar karena di Arsenal. Henry itu pindah ke Arsenal karena di Juventusnya itu bapuk. Ternyata cocok dengan sistemnya Arsene Wenger dan akhirnya jadi pemain hebat ya di eranya itu ya. Bukan cocok. Pertama gara-gara bapuk harganya murah, Arsenal bisa beli. Arsenal kan gitu dari dulu.
kalau yang untung itu benar-benar jadi sukses seperti Henry, kalau Iya. yang gagal Sterling musim ini bapuk dibeli Iya. malah Nah, itu bapuk dia. pisan kan nambah gitu. Bener Makanya ibaratnya. langsung dilempar ke Feyenoord gitu. Jadi untuk Arsenal kan pertama ya rumor juga banyak sekali kan yang nolak Arsenal. Mereka bermimpi mendatangkan Ronaldonya Nolak Ibrahimovic nolak nolak juga kan ibaratnya itu. kan. Apalagi Terus kayak pengen Enrique. Enrique, Emang Enrique waduh. mau kan gitu pertanyaannya. Ibaratnya yang paling masuk akal kan nama-nama kayak Unai Emery itu kan nama-nama pelatih yang bagus tetapi kan bukan top ya, bukan incaran klub-klub besar ya karena Arsenal juga kan bukan klub besar Sen. Tapi ada Sen di ada yang komen di fanspage kita bahwa ibaratnya waduh ini mungkin saatnya Cesc Fabregas melatih Arsenal. Jadi kalau Cesc Fabregasnya mau ya, Iya, itu Cesc Fabregas ibaratnya mau, sedangkan Fabregas itu Como lagi ada di tren positif ya. iya mengejar Bahkan zona sepertinya champion. bisa masuk ke zona champion gitu. Hmm. Mungkin nanti Fabregas kan pelatih baru. Kemudian mungkin seperti Xabi Alonso yang membawa Leverkusen ke Madrid, ya iyalah pindah ke Madrid, klub gede. Iya klub Itu gede. kalau dibandingin Arsenal sama Como sama ya. Bener. Anjir. Kalau itu faktor legend klub yang harus melatih ya. Iya. Apalagi Jadi fans Arsenal tuh lebih pede karena Arsenal tuh memiliki daya tarik. apa dia Ya tadi? mereka itu berpikir Arsenal itu memiliki iya, daya tarik gitu. betul. Padahal kan nggak ada. Tidak realistis ya. Iya. Mereka gitu. tidak berpikir sebagai kacamata seorang pelatih ibaratnya kan, tapi sebagai supporter yang suka sama Arsenal. Kan ada benernya juga ya omongannya Alex Pastor gitu. Jangan bermimpi negara yang ranknya 100 ke bawah masuk ke Piala Dunia. Iya gitu. benar. Jangan bermimpi juga mendapatkan pelatih yang nama-nama besar kalau kalian belum menjuarai Eropa. Benar. Kan aneh gitu. Enrique ngincer Enrique ngelatih klub selalu mendapatkan champion. Di Barcelona mendapat champion, di PSG dapat champion. Lebih dari champion ya? Iya. Treble. Madrid aja kan sampai sekarang belum pernah treble ibaratnya itu kan. Karirnya Enrique itu kalau masuk Arsenal ternodai karir tersebut lah. Yang tadinya emas, tiba-tiba kuningan. Tiba-tiba perak aja tiba-tiba Majalengka. Kan aneh gitu kan. Kan harusnya daya tarik yang dimiliki Arsenal harusnya ya faktor pembeda itu kan uang. Sedangkan kita tahu kondisi ke finansialnya Arsenal itu kan kayak cuma pas-pasan banget gitu kan, nggak bisa punya uang yang gede banget gitu saya. Iya kalau misalkan kan adalah beberapa yang diinginkan itu seperti Unai Emery dan juga segala macam ya. Menurut gue Unai Emery bakal diperpanjang Aston Villa. Ya apalagi Unai Emery punya sakit hati sama Arsenal juga. Waktu gagal di final Champion Euro langsung langsung dikeluarin kan. Ya apalagi kan pasti jadi diperpanjang kontrak Aston Villa lah. Aston Villa jadi kuda hitam di musim ini masuk di zona Liga Champion kan. Mereka gitu pasti Unai Emery dipertahankan ya. Bener. Kalaupun ya Unai Emery harus pindah, ya pasti ke klub yang lebih besar karena kan punya daya tarik prestasi musim ini dari Unai Emery. Nah, kita balik lagi ke Cesc Fabregas. Kan fans Arsenal itu berpikir bahwa faktor pemain legend ya mungkin mau karena kan mikirnya ngabdi lah ibaratnya balik lagi ke klubnya dulu. Tetapi ada statement menarik dari Cesc Fabregas lagi di Sen. Masalah apa tuh? Jadi Fabregas itu pernah diwawancarai. Kenapa ketika pertandingan terakhir di Chelsea dia menangis, sedangkan waktu pertandingan terakhir di Arsenal dia nggak menangis. Nah jawaban dari Cesc Fabregas itu keren banget kalau menurut gue. Jadi ibaratnya entah kenapa kan saya dulu waktu masih muda bermain untuk Arsenal, tetapi saya baru merasa dicintai oleh fans justru ketika bermain untuk Chelsea. Jadi ketika emosionalnya itu lebih dekat ketika dia membela Chelsea. Bahkan Cesc Fabregas itu ngomong seperti ini. Andai saja dulu saya memulai karirnya dari awal itu membela Chelsea, saya akan lebih bahagia. Kan ibaratnya legend yang tidak mengakui Arsenalnya gitu. Jadi testimoni harmoninya tuh memang bukan legend Arsenal. Justru di Chelsea kan ibaratnya. Menurut gue itu omongan di depan media saja. Gue tahu isi hati Cesc Fabregas kenapa dia tidak menangis ketika meninggalkan Arsenal. Dia itu bahagia. Dia pindah ke Barca. Aduh, lepas dari kesengsaraan. Ibaratnya waktunya ngunduh prestasi kan itu. Waktunya trofi. Mikirnya trofi. Kan mungkin ya sebelum keluar dari Arsenal, gue keluar dari Arsenal. Misalkan banyak fans Arsenal yang menganggap harusnya Fabregas nih karena dulu pemain kita. Karena dia legend di Barca sama Chelsea. Benar. Gitu. Karena kalau misalkan kan banyak juga yang didebatin. Henry itu legend mana? Arsenal apa? Barca. Prestasi lebih bagus Barca. Barca champion. Treble lah. Iya, treble. Kalau Henry kan Henry enggak treble ya?
Henry itu awal-awal Pep Guardiola kan udah dijual langsung ke ini kan masa terakhirnya Rijkaard itu kan langsung ke Pep ya. kan satu Kalau musim nggak salah. doang Henry itu. Kalau menurutku mah dia itu ikut treble tapi nggak ikut sextuple. Iya. Ibaratnya sama kayak Ibra kan waktu itu kan. Jadi Ibra masuk tuh udah champion duluan. Tapi FIFA World Cup Ibra ikut. Iya. Jadi nggak ikut squad treble, nggak sextuple gitu. Iya, ya kan sama seperti Fabregas gitu. Ngomong-ngomongin legend, kayaknya lebih daripada Chelsea lebih dianggap legend AS Monaco daripada legend bisa Arsenal. jadi. Nah itu pun dulu kan Henry pernah ngelatih AS Monaco gagal total. Akhirnya kan dia cabut dari karir pelatihnya kan. Kalau misalkan harus mantan pelatih ya yang paling terdekat ya Van Persie ya. Kalau misalkan dianggap legend ya bagus lah untuk di Arsenal, karena ketika di Arsenal walaupun prestasi klub jelek, dia kan prestasinya top skor kan waktu di Arsenal gitu. Tapi kan endingnya nggak baik-baik saja. Karena emang problematik masih untung, menurut gue untung banget Arsenal itu mendapatkan Arteta gitu. Dan setelah hasil 4 musim ini dan misalkan sekarang juara gitu, mereka beranggap harus memiliki pelatih yang besar yang gitu. Besar, ada riwayat Liga Champions katanya kan. Karena alasannya Premier League gitu. Leicester City waktu menjuarai Premier League itu tidak muluk-muluk pengen pelatih yang gede. Betul gitu. Ibaratnya masih tetap sabar gitu kan. Leicester City menjuarai Premier League kan tidak berpikir mereka itu memiliki daya tarik gitu. Arsenal tuh pola pikirnya aneh, fans Arsenal tuh gitu. Mereka juga. Itu menjuarai Premier League seakan-akan wah gua tuh enggak seperti Madrid. Gitu. Jadi Madrid mah udah terbukti ya, mereka nggak butuh pemain. Pasti banyak pemain bintang yang pengen main di Madrid gitu kan. Main di Madrid Ini Arsenal mereka tuh berpikir, wah, kalau misalnya kita juara musim ini banyak sekali pelatih yang ingin melatih Arsenal dengan PD-nya gitu. Itu ibaratnya pelatih yang mau uji nyali doang yang mau melatih Arsenal. Pelatih yang benar-benar karir kepelatihannya ketika megang klub itu bagus terus. Ya mungkin ibaratnya kalau mau ngandelin legend yang jadi pelatih ya nunggu nanti Santi Cazorla jadi pelatih, nunggu Alexis Sanchez jadi pelatih. Walcott. Kita lanjut ke berita selanjutnya karena ini masih bersangkutan dengan Arsenal ya. Jadi berita ini datang dari manajernya Brighton ya. Segala cara demi tidak runner up lagi. Pelatih Brighton murka dengan taktik ulur waktu yang Arsenal terapkan. Wah, ini masih ngeganjel sama pelatihnya Brighton ya. Iya, walaupun udah kita bahas di episode sebelumnya ya, karena kita juga kan sudah ngebahas dan pendapat gue itu bukan mengulur waktu, sepertinya memang pemain Arsenal sudah merasakan sakit cedera kelelahan. Makanya kenapa di FA Cup hari ini itu dipakai di lapis kedua, karena tadi juga kan sempat langsung ditarik Trossard ya karena merasakan ketidaknyamanan di kaki gitu. Dan menurut gue ini gara-gara ya memang badai cedera itu akan menghampiri Arsenal lagi di putaran kedua ini dan di akhir-akhir musim yang sangat krusial. Krusial. Itu bukan masalah ngulur waktu bener. Dan juga memang yang ngulur waktu juga sih kan, unggulnya cuma 1-0. Trennya Arsenal di putaran kedua kan dibobol di menit-menit akhir. Dan ujung-ujungnya imbang lagi. Lawan Brentford di menit-menit akhir, lawan Wolves di menit-menit akhir. Ibaratnya lawan kepleset banget dari Arsenal ya sebenarnya. Dan tadi juga untung bisa membalikkan keadaan jadi 2-1. Jadi Arsenal bisa melangkah lebih lagi gitu, 2-1 gitu. Ya kalau misalkan benar banyak banget nanti kritikan yang datang ketika Arsenal bisa menjuarai Premier League musim ini. Pertama gara-gara corner, kedua gara-gara ngulur-ngulur waktu. Itu bisa jadi bahan perdebatan gitu. Makanya nanti Champions League akan seru ya, karena beberapa negara yang masih ikut di Champions League itu hasilnya lagi nggak baik-baik saja Sen. Kayak ibaratnya Madrid juga kan kesusahan di La Liga, hampir kalah juga kan semalam ibaratnya kan. Arsenal juga di FA Cup masih 16 besar. Try hard banget ngelawan dari divisi 2 kan, ini gimana nih nanti diadu ke Liga Champions gitu kan. Ini tinggal kita lihat saja ya, kayaknya apalagi di minggu depan ya 16 besar ini dimulai ya, dan Arsenal itu mainnya hari Kamis kalau nggak salah lawan Leverkusen. Kita tunggu saja kalau misalkan Arsenal apakah bisa meneruskan tren positif win streak di Liga Champions atau langsung kepleset ya. Bener, makanya kita kemarin juga kan tanya ke teman kita yang fans Arsenal di Gunner sejati ya. Kan gue tanya kan ibaratnya kalau harus disuruh pilih satu, pilih
champion atau pilih Premier League. IPL. Sedangkan dia yang menjawab champion karena mungkin kalau champion masih ada harapan kalau mau fokus ke champion, tapi kalau untuk IPL ya emang rentan kepleset juga dari Arsenalnya. Iya, apalagi kalau sekarang ya beda poinnya udah 7 lagi sama Manchester City, ya pastilah pasti champion juga, Premier League juga gitu ya. Kalau misalkan champion ya wajar karena mereka belum mendapatkan satu pun piala champion gitu. Cuma ya lihat aja ya, Arsenal itu ya semoga saja bisa sampai ke final gitu, tapi di semifinal kan kemungkinan terbesar lawannya Barcelona gitu. Iya, betul. Mau tidak mau itu sangat sulit untuk Arsenal itu sendiri, apalagi nanti di finalnya ketemu Porto di mana raksasa-raksasa ada di situ semua Iya, gitu. Dan betul. ketika masuk final dari pot yang pertama itu kan klub terbaik dari ibaratnya pot neraka lah gitu. Kita tinggal tunggu saja apakah melawan Liverpool atau City atau Madrid. Ibaratnya emang susah banget ya. Tapi gue kepikiran satu hal, Sen, ketika kalau kita ngomongin tentang Arsenal ini ya. Mungkin sosok pelatih pengganti Arsenal itu, pengganti Arteta itu kayaknya Diego Simeone sih. Jadi gue baca lagi, jadi ada hal yang menarik dari Jurgen Klopp. Jurgen Klopp itu speak up bahwa dia kayaknya kalau mau melatih, dia melihat tantangan itu ada di Atletico Madrid. Nah, mendengar statement tersebut, pihak Atletico Madrid langsung melobi Klopp sendiri. Ibaratnya sedang ada negosiasi lah di antara duanya. Ini kan keputusan ini diambil apabila hasilnya kurang memuaskan dari Diego Simeone itu. Entah itu meskipun Diego Simeone menang trofi Del Rey apa segala macam, tapi kan tetap prioritas utama mah La Liganya dulu ya kan. Nah, kalau sampai terjadi nih dalam episode kali ini, kalau misal ibaratnya berandai-andai gitu ya, kalau ternyata Klopp melatih Atletico dan otomatis kan Diego Simeone nganggur. Ya mungkin nama yang agak cocok untuk melatih Arsenal ya Diego Simeone karena kan bukan pelatih yang top banget gitu Sen. Kalau menurut lu gimana Sen? Ya cuma kembali lagi ya, mau enggak Simeone ya Nah, kan. itu dia. Kalau misalkan Klopp mau melatih Atletico kan bagus ya. Keren. Karena kan prediksi gua kan Barcelona itu akan ditangani oleh Pep kembali dan Iya. Real Madrid itu ditangani oleh Arteta. Jadi Arsenal, City, Liverpool itu akan bertemu lagi tapi di Liga Spanyol dengan versi yang berbeda gitu. Dan mungkin nanti Liga Spanyol lebih menarik daripada lagi. Liga Inggris gitu karena Liga Inggris diisi oleh orang-orang seperti Vincent Kompany, Iya, Michael betul. Carrick yang baru, Rosenior, kemudian Diego Simeone kalau misalkan ke Arsenal, yang juara ini mah pasti Aston Villa. Aston Villa, apalagi kalau masih ada Unai Emery itu paling senior ya ibaratnya Iya, kan. nanti liga tuh lebih panas Liga Spanyol kalau memang seperti itu gitu. Ini transisi ya, itulah awal kehancuran dari Premier League sendiri Betul, gitu. udah Dan turun hal lagi ini ya. itu kan hal ini itu kan sudah dikonfirmasi oleh legend-legend dari Premier League sendiri seperti Iya. Scholes dan juga yang lainnya. Roy Keane apa segala macam. Tapi ini Sen, gue sih melihat, gue senang ketika melihat kabar dari klub karena ketika kita melihat Atletico ya sama kayak Liverpool ya. Maksudnya dari struggle-nya, dari sisi posisi dia di La Liganya gitu kan. Jadi Klopp itu ada sebuah hal yang unik dari Klopp karena Klopp itu kan pengen ngelatih tim yang sedang struggle karena dia pikir tantangannya tuh ada di situ. Jadi kayak pengen membangun dari awal lagi gitu kan. Tujuannya kan supaya menang La Liga ya. Mungkin sama kayak waktu Klopp ngelihat Liverpool ya. Itu kan lagi struggle banget apa segala macam, apalagi kan notabene itu klub besar harusnya kan juara. Nah, kalau sampai Klopp itu ngelatih Atletico, ini justru kabar baik untuk Atletico-nya sendiri karena era setelah sekian lama, sekian dekade dinaungi sama Diego Simeone, akhirnya era baru itu dimulai sama sosok pelatih sekaliber Klopp. Iya, kalau misalkan Atletico ngincar Klopp berarti sekarang strategi dari pihak manajemen sudah juara yang paling diprioritaskan ya. Apalagi kalau misalkan Klopp ke Atletico itu cocok banget karena Atletico kan ownernya itu Arab ya, apalagi sponsornya kan Riyadh, dari Riyadh gitu. Arab siap uangnya gitu jika memang harus merombak 100% skuad itu mungkin saja bisa dan memang cocok untuk Klopp itu sendiri gitu kan. Tapi kalau misalkan Klopp ke Atletico Madrid ya patut kita tunggu ya. Dan bakal lebih menarik lagi karena benar-benar untuk orang yang ngikutin Liga Spanyol ngelihat Atletico Madrid itu ngebosenin banget. Perlu sentuhan dari klub. Kalau menurut gue ya ketika klub menandatangani kontrak dengan Atletico Madrid, dia nggak muluk-muluk butuh pemain banyak karena klub ini kan bisa memanfaatkan pemain yang sekarang sudah ada di Atletico juga Sen. Soalnya kan secara formula pemain udah bagus ya.
apalagi ada Lukman, ada Sorloth apa segala macam, itu udah keren sih. Tinggal pelatihnya aja nih ngasih taktiknya gitu kan. Iya, ya, mungkin ada banyak perombakannya dari karena Atletico tuh yang kurang bagus itu dari segi pertahanan Iya, seperti back dan defensifnya. juga center midfield lah. Yang kita tahu Koke yang masih dipertahanin berapa Iya, musim yang udah mainnya tua udah nggak banget ya. perform sama sekali gitu kan. Apalagi kan untuk yang paling ya kalau misalnya klub ke Atletico Madrid bekalnya cuma punya Sorloth sama Lukman ya karena Iya, Julian Lukman. Alvarez kan lagi bener-bener dideketin Barcelona. Barcelona, Tapi betul. Julian Alvareznya lebih milih pindah ke Arsenal ya. Nggak tahu Iya. dengan pikirannya Julian Alvarez kenapa milih Arsenal kan. Ya mungkin nyari tantangan juga, uji nyali juga saya Iya ya ibaratnya. misalkan Julian Alvarez pengen ke Arsenal ya mungkin Simeone ke Arsenal mungkin. Bisa jadi, Iya, bisa jadi jadi. Simeone itu bawa dari Atletico tuh anaknya pasti yang dibawa. Kemudian semua Argentinian pasti dibawa Di seperti bawah Molina, Molina. Wah, tapi itu keren sih seperti buat Arsenalnya. Alvarez gitu. Itu keren juga buat Arsenalnya. Tapi kalau kita ngomongin Atletico, ada legend Atletico juga yang sekarang udah jadi pelatih, posisinya lagi nganggur, Sen. Kita ada Felipe Luis kalau masih ingat. Ini baru dipecat ya. Iya, baru dipecat. Itu kan ibaratnya kan keren, dipecatnya kan dia berprestasi ya. Ini sekarang lagi nganggur. Nah, kita tunggu saja. Jadi sepanjang sliding tackle ini kan kita meraba-raba mana nih pemain pelatih generasi baru. Ternyata kan ada Fabregas, ada Van Persie dan sekarang ada Felipe Luis juga. Nah, apakah nanti suatu saat Felipe Luis itu akan melatih Chelsea? Gue sih berharapnya Felipe Luis itu akan berlaga di top 5 Liga Eropa sih. Keren Iya. kalau menurut gue Ya Felipe mungkin Luis. tapi kayaknya kalau Chelsea bener nggak bisa ditebak sih walaupun Rossinior bagus tapi dipecat Iya, kan. pecat. Yang nggak Apalagi tahu kan gitu. Felipe Luis pernah main di Chelsea juga kan, ibaratnya Iya. sama Diogo Costa kan. Dan di Inggris juga kan pasti nih nanti musim baru ini benar-benar dari Big Six banyak nama baru pelatihnya pasti diganti kan. Carrick itu udah pasti diganti katanya tidak Iya, dipermanenkan. Chelsea kita tahu pasti mecat lah mecat pemain. mm, Arteta udah mau keluar. iya. Pep Pep positif keluar. keluar. Arne Slot positif dipecat Iya, kan. bener. Itu Ini jadi pasti rombak ya. semua nama baru gitu Bener kan. rombak-rombak besar-besaran. Iya pasti menurut gue Liga Inggris ini nanti bakal terjun lagi ke bawah lagi Karena tidak mendominasi Champions seperti waktu 2012 sampai 2017-an lah. Jadi karena nama-nama dari klub Inggris tidak ada di semifinal Champion pasti menurut gua karena transisi dari pelatih-pelatih yang baru. Kenapa banyak sekali tim Inggris yang bisa melaju sampai semifinal? Ya karena pada saat itu ada nama Pep, ada nama Klopp. betul. Pada saat itu kan yang ya kan Liverpool sama City yang bisa naik ke Iya. atas walaupun ada Chelsea kan gitu. Chelsea juga kan karena Thomas Tuchelnya kan, Iya, ibaratnya kan karena Tuchel. gede pelatihnya. Jadi kalau nanti performa tim Liga Inggris itu menurun di kancah Eropa, jadi kalau secara downgrade itu dari pelatihnya dulu biasanya. Iya, karena sudah pernah terjadi kan, sudah pernah terjadi ya ketika semifinal itu diisi oleh Serie A sama La Liga. Iya. Kan ketika 2000 setelah 2012 lah semifinal Liga Champions itu diisi sama Serie A, La Liga kalau enggak Bundesliga cuman Bayern Munchen gitu. Betul. Yang lainnya kan seperti Juventus gitu lawan Barca. Yang kemudian pasti Madrid. Apakah kan pernah kan di semifinal itu Madrid kalau nggak salah. Madrid, Barca sama Atletico yang kemudian finalnya Atletico sama Madrid kan. Iya, Semifinalnya kan itu. Betul, sampai pemain terbaiknya juga kan dari La Liga semua kan pernah kan waktu itu kan. Ibaratnya wah keren banget sih. Cuma nyempil satu ya kalau nggak salah waktu itu tuh siapa Buffon ya kalau nggak salah kipernya bukan Casillas. Oh iya cuma nyempil Buffon kan Buffon waktu itu dari UEFA ya pemain terbaik Eropanya kan yang waktu finalnya Barca lawan Juve kan waktu itu kan cuma Buffon kan pada saat itu dan tidak ada itu kan ya kemunduran Liga Inggris gitu karena Liverpool lagi berjuang di papan tengah, Arsenal lagi langganan Europa League pada saat itu kan yang menonjol itu nggak ada MU waktu awal-awal kehancuran MU pada saat itu. Betul, ibaratnya waktu yang bisa bersaing cuma Chelsea waktu itu kan alasan kenapa Manchester City bisa bersaing itu karena tim-tim yang langganan juaranya lagi under semua. Iya, sama seperti Arsenal sekarang. Yang juara itu lagi under semua. Ibaratnya kan. Menarik sih kalau menurut gue mah semoga saja prediksi-prediksi tentang pelatih ini tetap terjadi ya karena emang seru dari sisi La Liganya. Iya dan juga kalau misalkan banyak sekali pelatih-pelatih muda lebih enak lah, lebih fresh sih rasanya ibaratnya kan. Kalau sekarang kita tidak bisa mengikuti pemain-pemain baru, pemain bintang gitu generasi baru yang sekarang
ya kita mungkin bisa ngikutin karirnya pelatih-pelatih ini ya, yang Iya. kita tahu ketika mereka masih bermain bola gitu. Iya, Kan betul. kita juga tahu ya, kayak Pep Guardiola, Enrique itu kan dulu pemain bola, tapi kita nggak tahu Kita ketika nggak tahu mereka pas main, main gitu. betul. Kalau sekarang kan nama-nama seperti Carrick, seperti Fabregas, kita tahu Kita mereka tahu waktu kan. main, Xabi Alonso gitu kan. Mhm. Lebih mantep lagi gitu. Jadi kita tahu sejarah dari pelatih-pelatih sekarang ya, karena Iya. mungkin di era kita ya, Sen ya, Iya, pelatih yang soalnya lahir di era kita. kebanyakan yang dulunya pemain bola bagus itu kan hancur karir kepelatihannya Iya, ya, seperti betul. Xavi gitu. Betul, Beneran justru kan yang hancur. jadi pelatih bagus itu yang Yang waktu mainnya underperform. tuh kayak biasa aja, karena Iya. Ancelotti aja kan biasa aja pemain. Simeone kan nggak terlalu Bener, menonjol nggak gitu. terlalu Dan menonjol dia ditarik ibaratnya. ke timnas Argentina ya karena Argentina pada saat itu nggak ada banyak pilihan Iya, pemain. Nyari betul. aja siapa yang main di Eropa, masuk ke timnas. Bener Seperti waktu itu. itu ya. Yang kita lanjut ke berita yang terakhir ya. Nah, ini gue yang bacanya Sen ya. Nah, ini ada berita dari Bang Dodo nih Sen. Ini hashtag kabur aja dulu. Arab nggak aman, Cristiano Ronaldo terpantau terbang amankan diri ke Madrid. Ya, jadi Waduh. berita ini tuh sudah kita bahas dan pada saat itu kan apa yang kita bahas itu mungkin karena Ronaldo itu takut Arab Saudi itu sekarang katanya sedang bermain itu di langit banyak sekali jet tempur yang Oh iya. seliweran. Makanya ternyata alasannya bukan seperti itu. Alasan pulang ke Madrid. Alasannya Alasan kenapa pulang ke tuh, Sen? Madrid itu karena memang Ronaldo itu kan cedera. Dia Oh itu iya. lagi penyembuhan dan proses penyembuhannya itu milih ke Madrid katanya. Dan karena kalau nggak salah pelatihnya langsung Jorge Jesus ya pelatihnya Al Nassr Iya, langsung bener. Ronaldo kayaknya cederanya parah Iya, sepertinya yang tadinya hanya kira-kira 1 bulan bisa pulih ini sepertinya memakan waktu 3 sampai 4 bulan katanya. waduh, di luar dugaan ya, lebih parah daripada Iya, dugaannya. jadi benar-benar perlu operasi katanya. Ini bukan sekedar kelelahan otot karena Waduh. Ronaldo benar-benar harus istirahat. Makanya dia pulang ke Madrid gitu karena ya apa dokternya ada di Madrid gitu, bukan karena kondisi Timur Tengah yang seperti ini. Buktinya Benzema aja tetap stay di Al Hilal dan juga kan pemain bintang lainnya tetap stay di Arab Oh Saudi. iya, betul. Apalagi dari apa pemerintahnya juga kan sudah mendeklarasikan jika mereka pro ke Amerika kan gitu. Jadi bukan faktor keamanan ya kalau Iya. untuk Bang Dodo pergi ke Madrid biasanya. Iya, ini kalau misalkan Ronaldo absennya sampai 4 bulan, otomatis dia kan akan melewati Piala Dunia. Betul. Tidak akan bisa memperkuat skuad Portugal. Ini kalau misalkan hal itu terjadi, Piala Dunia pasti diundur atau dibatalkan. Wah, karena Desakan dari ISOSPEED ya. ISOSPEED Jadi ya. ISOSPEED langsung ngomong Petisi langsung ke Donald Trump. petisi ini live streaming Ya, Pak, YouTube anjir. ISOSPEED, Jack Paul, Mr. Beast itu kan Iya, teman-temannya Ronaldo. teman-temannya Kan Ronaldo. mereka BA-nya Nike semua kan. Bener ibaratnya. Itu, mending undur lah kalau enggak damai dulu. Demi Bang Dodo ya. Iya, Penting supaya banget nih Bang Dodo. supaya Ronaldo-nya nanti ikut Piala Dunia. Jadi yang bisa nenangin Trump itu ISOSPEED sepertinya ya. Supaya Ronaldo bisa main gitu. Pertimbangannya itu ya Sen ya. Apalagi kan Ronaldo kan pernah ketemu sama Donald Trump kan secara personal ibaratnya. Iya, tapi ya kalau misalkan perang masih terus terjadi dan juga harus nggak diundur gitu, masih tetap berjalan dari kondisi fisiknya Ronaldo kayaknya tetap nggak bisa memperkuat timnas Portugal ya karena tadi cederanya itu parah katanya. Ya, yang jelas udah pasti nggak diikut sertakan ya, karena kan sekarang masih ada pertimbangan kan dari sisi Ronaldo-nya yang pengen masuk. Ini kan starting line up-nya listnya kan belum resmi nih dan belum resmi keluar, kan masih ada chance ya. Karena dari permohonannya nggak apa-apa lah nggak jadi starter, jadi cadangan juga nggak apa-apa. Tapi kalau udah fix masa-masa operasinya 3 bulan, ya dari sisi pelatihnya Portugal juga udah nggak nyantumin nama Ronaldo sama sekali ya Sen ya. Iya pasti karena ya buat apa nyentumin pemain yang cedera gitu kan. Mending juga ya nonton aja dari VVIP di stadion gitu kan. Mending juga fokus sama cederanya gitu. Kalau misalkan Portugal juara ya pasti diundang jadi tamu kehormatan bisa gitu. jadi ibaratnya. Nah, apalagi kabar dari Kylian Mbappe juga ya. Kan ada dilema juga nih. Kylian Mbappe antara desakan dari Madrid harus main di Liga Champions, tapi kalau misalkan belum fit 100% dan harus main di Liga Champions dan ternyata nanti melawan Manchester City di leg kedua Mbappe cedera lagi, ya itu terancam ini ya absen di Piala Dunia ya. Pasti absen. Ya karena kan pasti
desakan Madrid lebih kuat lah. Mengingat Iya. Piala Dunia masih 4 bulan lagi. Iya. Lu ngapain santai-santai gitu, daripada Iya. santai-santai nanti kehilangan skill, mending main dulu lah. Main dulu Kemudian apalagi. kan harus menghargai kontrak kan. Iya, apalagi ya yang ngegaji Madrid ibaratnya kan. Iya, cuma yang seram itu kan kalau misal ngomongin Mbappe, presidennya langsung, bukan presiden federasi sepak bolanya, Iya. presiden negaranya yang ngomong langsung. Iya. Tapi tinggal tunggu aja presiden sama Emmanuel Macron ya Iya. bisa ngelobi Perez. Enggak, Perez itu kan orang yang susah dilobi. Susah dilobi. Gitu. Bener. Soalnya pernah ada kan hal seperti ini terjadi ketika permintaan dari Real Madrid mengirimkan surat kepada Di Maria untuk tidak bermain di final 2014 kan. Iya. Di Maria kan nyobek surat tersebut dan langsung dipecat kan, langsung dijual Iya, sama Real dijual Madrid waktu gitu. itu. Nah, untuk Perez berani enggak seperti itu kalau misalkan Mbappe lebih milih, karena pihak Mbappe-nya juga inginnya Mbappe istirahat untuk dipersiapkan di Piala Dunia kan. Prioritasnya Piala Dunia ya. Iya, kalau misalkan ke seperti itu ya mungkin dijual nanti Mbappe. Berarti kalau misalkan seperti itu Perez lebih memilih Vini, lebih sayang sama Vini. Bener. Tapi dari sini ada dua kesimpulan saya. Jadi dari sisi fans Real Madrid yang dia tuh ngedukung Madrid karena Madridnya itu berharap Mbappe main di Liga Champions. Tetapi ada dari sisi yang ngedukung Madrid karena senang sama Mbappe-nya. Justru kebanyakan, wah kita realistis aja lah, champion musim ini susah dikejar. Untuk kebaikan Mbappe sendiri lebih baik ya fokus pemulihan biar bisa ikut Piala Dunia. Itu kan jadi opininya terpecah jadi dua nih jadinya. Iya, cuma ya kalau seperti itu ya tetap tidak menghargai kontrak ya dari Mbappe-nya ya. Kan dikontrak digaji untuk bermain di klub tersebut gitu. Iya, betul. Ini parah banget, tapi ya kalau misalkan bermain kemudian cedera lagi tidak bisa memperkuat skuad Prancis, bener lah memang harus diundur. Iya, sepertinya. Nggak rame ya kayaknya kalau misalkan Mbappe nggak main, Prancis Ronaldo nggak ada, Prancis nggak ada Mbappe, kalah di fase grup juga kayaknya. Ya apalagi misal Ronaldo nggak main, Mbappe nggak main, apa segala macem. Apalagi kalau nanti Messi nggak main juga, wah bener-bener sih. Iya, apalagi kan ya Rodrigo mau tidak mau kan, Rodrigo kan jadi super sub di Real Madrid, tapi kan di Brasil menjadi starter Iya, gitu. starter. Rodrigo nggak main Nggak gitu. main juga. Banyak sekali pemain yang bukan dilabeli bintang walaupun mediocre gitu ya. Cedera dan tidak bisa memperkuat negaranya di Piala Dunia. Ini Piala Dunia benar-benar nggak rame banget. Pertama ada sentimen masalah perang, konflik di Timur Tengah yang sekarang, kemudian banyak pemain bintang yang cedera gitu. Iya, ibaratnya waduh untuk edisi Piala Dunia kali ini suram banget biasanya. Iya, kan kita ingin melihat ya Ronaldo banting ban kapten lagi. Iya bener, Ronaldo dari match lawan Maroko lagi kita mau ngelihat kan. Apalagi di sini banyak tim-tim kuda hitam yang kita nantikan ya, kayak salah satunya Norwegia, timnas Maroko juga yang masih ada di generasi emasnya ibaratnya kan. Iya, yang kasihan kalau misalkan diundur tuh, yang kasihan Haaland ya. Baru juga dia tuh pengen dapat caps main di Piala Dunia. Oh iya betul, ini kan Piala Dunia malah nggak jadi. Emang nggak adil. Bisa mah Haaland, Yamal kan itu. Iya, Yamal juga belum pernah main kan di Piala Dunia kan, baru debutan gitu kan. Iya, mungkin kenapa Piala Dunia belum ada keputusan untuk diundur atau tidak, mungkin gara-gara ya hal itu gitu. Sekarang Haaland bisa main. Ini adalah kesempatan terakhir Ronaldo, Messi main. Berpikir kan jadi pertimbangan ini waduh duitnya banyak banget ya nanti. Gitu. Kalau diundur setahun kan ya Ronaldo nggak bisa main, Messi udah nggak bisa main, itu udah hancur gitu. Apalagi kita nggak tahu kalau diundur itu performa Yamal turun, Haaland turun, udah nggak ada di pemberitaan. Wah ini benar-benar nggak ngejual sama sekali kan nanti. Bener, apalagi nanti nasib Haaland kalau dia masih nyangkut di Manchester City nggak ada Pep ternyata under, waduh. Ini kan momen-momen terakhir Haaland. Iya, momen Haaland nih ibaratnya kan. Makanya banyak banget pertimbangannya. Ya berharap sih semoga nanti gencatan senjata ini akan segera dilakukan ya dari pihak Donald Trump sendiri. Gitu. Ya harusnya jangan gencatan senjata ya, udahlah damai dari pihak Irannya sendiri. Ya mungkin dari pihak Iran itu kenapa sekarang membabi buta masih dalam suasana duka ya setelah para petingginya meninggal. Malah pemimpinnya meninggal kan itu masih negara. Respon duka. Iya, ibarat sebuah keluarga bapaknya mati kan masih panik duka. Bener ibaratnya kan. Dan matinya itu jelas-jelas dibunuh, dibom. Apalagi kan diperlihatkan jasadnya kan yang paling parah itu kan, yang bikin publik tersinggung kan ibaratnya. Ya mungkin setelah beberapa hari akhirnya mikir kali ya mungkin lebih bijak lagi kalau udah nggak usah diterusin masalah perang gitu kan. Iya, tapi bagusnya juga seperti negara-negara Islam seperti Rusia diem. Iya.
kalau speak up membela Iran, Iran masih menggebu-gebu ya iyalah ya. nambah lama Merasa gitu. ada backupnya ya. Wah, banyak Iya. yang peduli nih sama kita. Ya, Udah gas aja terus. kekuatannya kan semakin besar gitu. Kalau sekarang kan lagi mikirin posisi lagi lemah, nggak ada yang buat, ya udahlah, udah jelas Iya. kalah gitu. Apalagi kan sekarang banyak sekali dari nggak tahu itu sepertinya orang-orang bayaran dari Amerika sendiri kan, Iya. dari publik Irannya juga banyak yang demo kan untuk sudahi perang ini, Iya, mending damai katanya damai. gitu. Ya, kalau gue jadi orang Iran, gue juga bakal seperti itulah, Iya, bukan damai. karena milih Amerika atau apa gitu. Ya Apalagi kalau kita nggak perang, mampu. apa yang merintah makan tetap selamat, yang korban makan warga gitu, Iya. rakyatnya sendiri kan Tahu-tahu gitu. dibom apa segala Iya, macam tahu-tahu ya dibom. ibaratnya kan. Tanpa perlindungan, tanpa apa, tahu-tahu dibom. Memang aduh, ibaratnya negara kecil udah pasti kalah ya sebenarnya Iya. sama perang. Mau tidak mau kan perang itu salah gitu. Kalau misalkan benar-benar tidak genjatan damai, kita harus berterima kasih pada Pak Prabowo. Nah iya ini dari awal diremehin ya. Iya, soalnya Pak Prabowo mau orang pertama kepala negara pertama yang langsung ngomong dia itu ingin mendamaikan. Iya, bertindak gitu. langsung ya. Iya, bahkan Putin, terus siapa, Xi Jinping, Iya, Xi Jinping terus masih belum. terus Kim Jong, kalau Kim Jong kan memang ayo perang biar Iya. gua ikutan kan gitu. Dia nunggu-nunggu ya. Iya, kekuatan terbesar kan ada di Putin sama Xi Jinping. Mereka kan tidak berstatement apa-apa gitu. Ini Prabowo langsung berstatement seperti itu kan. Ibaratnya Gue takutnya pas datang nggak Trump, lu siapa, Indonesia diserang ceder, waduh. ditembak. Tapi Indonesia nggak bakal ngelawan sih. Iya pasti. Ya udah ganti tapi Gibran nanti yang jadi presiden aja. Iya, terus itu kayak orang Indonesia tuh, kita harus milih Iran, kita harus milih Amerika. Lu siapa milih-milih? Iya, nggak punya kepentingan ya. Iya, nggak punya kepentingan lah. Itu lebih baik juga ya ikutin apa kata presiden kita, ya damai, udah nggak usah milih Iran, nggak usah milih Amerika. Kita tuh nggak ada kewenangan untuk milih salah satu negara. Sebagai manusia ya pilihan kita cuma satu, ya damai. Karena dampaknya bukan banyak sekali kan di media sosial, wah milih Amerika wah kafir. Kalau orang Islam itu harus milih Iran karena Iran itu Islam gitu. Ya kasih aja paspor, bikinin paspor lah, suruh ke sana ke Iran aja, langsung wajib militer sana. Kan sebagai manusia, sebagai orang Islam, ya udah damai ibaratnya kan. Karena yang mengganggu itu dari perang bukan cuma event sepak bolanya, tapi dari ekonomi juga kan akan berasa ya sebenarnya. Iya, dan juga kita nggak usah kebanyakan bacot lah. Iran misalkan udah gitu, Amerika masih panas. Wah, kemarin yang kebanyakan ngebacot Indonesia. Ke Indonesia. Iya, pelampiasan ya. Iya. Kalau kalian yang nganggur mungkin mati nggak ada penyesalan ya. Bagi orang-orang yang punya duit, waduh, apalagi orang-orang yang baru menikmati financial freedom gitu, anjing malah perangan gitu. Bagi pengangguran mah ya udah mati. Jadi gitu. mati ada alasan aja. Iya. Buat orang pengangguran akhirnya punya kegiatan. Akhirnya makna hidup saya ada gitu kan. Iya kan di dunia kan bingung ngapain, akhirnya punya kegiatan di akhirat itu ada kegiatan baru kan. Itu ya, bagi pengangguran mah oke-oke aja diserang. Baik, kita mau ngapain anjir? Ngapain bener ibaratnya sangat disayangkan. Yang paling yang paling ngebanyak bacot kan orang-orang yang nggak tahu efek perang itu seperti apa kan gitu. Betul. Taunya tuh efek perang cuman masalah kayak nyawa sama Piala Dunia doang Indonesia. Iya. Nggak mikir ke ekonominya, dampak ekonomi, apalagi kalau kalian lihat statementnya Pak Bahlil kan harusnya panik ya. Negara Jepang itu persiapan minyaknya kan 365 hari gitu kan. Iya. Pak Bahlil dengan santainya, tenang saja warga, minyak kita aman untuk 20 hari katanya. Iya. Anjing itu kalau udah habis. Meme-nya juga kan menurut Pak Bahlil kabar bahagia kata Pak Bahlil, minyak kita, BBM kita aman katanya. Kabar buruknya yang ngomong Pak Bahlil. Ibaratnya kabar baik perang cuman ada 20 hari. 20 hari kalau perangnya masih ongoing gimana? Kita mau beli minyak kemana? Kalau untuk Jawa Barat tenang ya, kita masih punya Bobby Bos. Karena sudah pasti Bobby Bos kan bahannya dari jerami, itu gampang. Bener-bener era kebangkitan Bobby Bos anjir ibaratnya ya. Sedangkan dari Jepang sendiri ketika terjadinya perang, Perdana Menterinya kan ngomong, tenang saja, kita cadangan minyak kita aman sampai 340 hari katanya kan. Ini 1 tahun mah perangnya udah selesai, masih ada minyak kan. Indonesia 20 hari.
Tapi ada efek baiknya lah. Yang rugi kan orang-orang kaya kalau BBM nggak ada ya. Iya. Nah, untungnya kan untuk orang-orang miskin kita lebih sehat. Bisa Karena jalan sering kaki. jalan kaki. Naik sepeda lagi. Nanti akan ada tren kayak zaman COVID dan naik sepeda Iya. anjir maksudnya kan. Joki Strava nanti yang aku ya. So, ada yang mau dibahas lagi nggak nih Sen untuk Mungkin episode kali ini? sudah ya, kita sudah sampai di sini. Semua sudah kita bahas dalam episode kali ini. Seperti biasa, kalau teman-teman punya argumen sendiri atau punya pendapat dan juga mau sharing-sharing pengalaman pribadi seputar sepak bola, teman-teman bisa drop di kolom komentar. So, thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.